Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Ya. Mata kuliah komunikasi Sosial. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wasallim. Terima kasih atas kehadirannya dalam perkuliahan komunikasi sosial. Dalam pertemuan ini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang CPMK, bagaimana maksudnya itu dalam mata kuliah ini mampu untuk memahami konsep dasar daripada komunikasi sosial. Jadi sebelum kita menggunakan kita harus bisa menguasai salah satu bidang mata kuliah yang kita mampu dapat mata kuliah sosial. Kemudian mahasiswa mampu juga menguasai teori-teori tentang komunikasi sosial, tentang sosiologi dan komunikasi. Dan mahasiswa juga mampu untuk memahami hubungan antara struktural sosial dan komunikasi. Dan untuk sub CPMK-nya, mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan pengertian ruang lingkup dan hubungan antara sosiologi dan komunikasi. Kemudian menguraikan teori struktural fungsional, konflik, dan intersosialisme, sosiologi dan komunikasi. Makanya dalam mata kuliah sosiologi yang saya ampu, mahasiswa mampu untuk membuat satu tugas, di mana dalam hal itu kita tugas adalah membuat suatu resume atau meningkat dari suatu mata kuliah pelajaran tentang sosiologi, komunikasi, dan mahasiswa tentu mampu untuk menjelaskan bagaimana dan memahami daripada ilmu tentang komunikasi sosial. Untuk itu tugas-tugas yang saya berikan agar dipahami dan dikerjakan dengan baik. Saya akan menerangkan tentang pengantar tentang komunikasi sosial. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Dalam satu pengertian, setiap penulis untuk membuat, tidak semua sama. Bagaimana seorang penulis itu memahami tentang konsep komunikasi. Jadi tidak sama semua, tapi intinya adalah sama. Yang kedua tentang komunikasi sosial, membentuk komunikasi yang terjadi dalam interaksi sosial antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat, komunikasi itu sangat dibutuhkan. Tanpa komunikasi yang baik, kehidupan di masyarakat akan terjadi suatu hal-hal yang bersinggungan. Karena dengan adanya komunikasi yang tidak baik, artinya pesan yang disampaikan bisa menimbulkan kekacauan, kesalahpahaman. Akhirnya terjadilah rasa-rasa iri, dengki, tidak suka, tidak senang, akibat daripada komunikasi yang tidak baik atau tidak sehat. Kemudian kita akan bahas tentang pengertian dari komunikasi sosial menurut para ahli. Di sini saya menemukan ada dua.
pertama menurut Effendi dan kedua menurut Belson dan Steiner ya. Menurut Effendi, proses penyampaian pesan antar komunikasi itu adalah penyampaian pesan antar manusia dalam konteks kehidupan sosial. Itu menurut Effendi. Dan menurut Belson dan Steiner adalah transmisi informasi, ide, emosi, keterampilan melalui simbol. Jadi dari simbol aja kita bisa mengetahui bahasa itu adalah informasi. Simbol. Kalau zaman dulu itu mereka memakai kata simbol. Kalau dalam pramuka dia pakai Morse, ya simbol juga. Kode-kode ya. Dalam komunikasi kita harus bisa mengetahui tentang ciri-ciri bagaimana ciri-ciri komunikasi sosial. Salah satunya adalah bersifat dua arah. Kemudian mempunyai suatu tujuan tertentu. Artinya manusia itu berhubungan selalu ada faktor kepentingan. Jadi perjumpaan manusia itu ada faktor kepentingan. Makanya dalam suatu organisasi, dalam suatu kelompok, dalam suatu pertemuan ini pasti ada tujuan. Ada tujuan yang dimaksud untuk mencapai suatu hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya. Apa keinginan orang itu untuk berkumpul, untuk berjumpa, kemudian mengandung pesannya. Nah, pesan yang saya kira dalam satu perkumpulan, dalam satu musyawarah masih ada pesan yang akan disampaikan. Nah, saya kira pesan apa yang disampaikan oleh seorang komunikan itu. Kemudian yang selanjutnya tentang kejadiannya dalam konteks sosial ya. Dan selanjutnya bagaimana komunikasi itu mempengaruhi perilaku sosial. Kira-kira sampai sini ada yang perlu dipertanyakan? Atau yang belum jelas? Kita lanjut ya. Dalam komunikasi sosial terdapat satu unsur-unsur, ya, ada beberapa unsur, yaitu masalah satu adalah komunikator, pengirim pesan. Seorang pengirim pesan adalah memberikan suatu pesan itu harus jelas, ya. Kemudian ada pesan, ya, informasi atau gagasan yang harus disampaikan kepada seorang komunikator. Yang ketiga adalah media, saluran komunikasi. Dan selanjutnya adalah pemilihan tentang penerima pesan. Bagaimana seorang komunikan atau penerima pesan dalam menanggapi seorang komunikator? Kadang-kadang seorang komunikan atau audiens itu tidak senang ya, atau tidak melihat kelayakan umpamanya ya. Kemudian seorang komunikan atau audiens itu selalu acuh gitu ya. Itu kenapa? Kenapa mereka selalu acuh? Apakah dia sudah mengetahui isi pesan itu? Apakah seorang audiens itu sudah tahu tentang pesan yang mau disampaikan? Atau kemudian dia memiliki dari seorang komunikator tadi, seorang guru kemudian menyampaikan kepada muridnya. Jadi mata pelajaran yang disampaikan itu seolah-olah si murid tadi itu mengetahui, tahu dia apa yang sebelumnya disampaikan itu dia tak tahu, maka dia seolah-olah tidak menghiraukan ya. Akhirnya dia bermain atau bagaimana. Nah, tetapi begitu seorang guru bertanya kepadanya, kadang-kadang dia tidak tahu. Jadi perasaan tahu itu yang selalu muncul. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Ya kadang-kadang informasi itu sebelum kita mendengarkan
Ya, kita udah tahu duluan sepertinya gitu. Apa yang dikatakan dulu itu kadang-kadang kita seolah udah tahu ya. Tapi begitu kita disuruh untuk membuat suatu jawaban, ditanya oleh seorang guru untuk menjawab satu soal yang diberikan guru, karena kita nggak tahu. Kenapa? Kenapa kita nggak tahu? Karena kita tahu gitu. Karena gini, untuk membuat satu statement dari suatu kata-kata atau kalimat itu nggak mudah. Karena ini adalah dunia formal, kecuali non formal. Kita ngomongnya suka hati, tanpa jadi aling-aling gitu kan. Jadi ngomongnya suka frontal, makanya tidak beraturan. Tapi di dalam akademis semua pakai aturan. Kalau bahasanya dan kalimat harus betul-betul teratur ya. Artinya kita memiliki suatu kalimat-kalimat yang enak didengar ya. Karena tanpa kita pelajari, tanpa kita menghafal, kita nggak pernah memiliki gaya kalimat yang baik. Jadi pertama kali kita untuk bisa memiliki kalimat yang baik, ya kita harus bisa menghafal kata-kata atau kalimat demi kalimat itu. Nah dari kalimat-kalimat itulah nanti kita akan bisa berbicara dengan baik secara akademis. Makanya dari pelajaran untuk mensume itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita mampu untuk berbicara dengan secara akademis. Karena kalimat-kalimat itu udah kita simpan dalam pikiran kita, dalam otak kita. Nah itulah yang kita akan utarakan. Itulah yang kita akan bicarakan. Begitu ada sesuatu momen yang suatu masalah-masalah sesuai dengan apa yang kita pernah ketahui, kita hafal, kita baca. Nah kita akan bisa menjawab dengan itu. Kita bisa berkata-kata dengan apa yang pernah kita hafal itu. Jadi seperti seorang bayi itu, dia tidak tahu apa-apa. Bayi itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada informasi dari luar pada si anak bayi itu. Maka anak itu dengan daya ingatnya yang sehari-hari itu yang dia dengar, lama-lama dia akan terbiasa dengan kata-kata itu. Tersimpanlah di memorinya itu kata-kata papa, mama, makan, minum. Nah itulah yang akan menjadi seharian untuk berbicara kepada berinteraksi kepada keluarganya. Karena sudah waktunya, kita akan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.